Halo, anak-anak nge-lag ya, Bu Nanda ya? Halo? Ya, bentar. Oke, tadi ya, seperti biasa nih, suka sekali nih koneksinya. Oke, semoga stabil. Selamat pagi, Iron. Oke. Oke, anak-anak internetnya agak ini ya, koneksinya lagi. Bisa dengar suara Bu Nanda? Bisa, tapi nge-lag ya suaranya Bu Nanda ya. Iya, oke pelan-pelan ya. Namanya juga internet. Oke. Oke, selamat pagi anak-anak dan yang di sekolah maupun yang di rumah. Aaron nanti duduk aja nanti pun udah periksa suhunya. Kita mulai dengan doa dulu. Iya. Maaf kalau internetnya nanti tiba-tiba nanti nge-lag lagi. Oke, tadi Bu Nanda tanya siapa yang liburan kemarin di rumah aja. Terus yang di sekolah pada tunjuk angkat tangan. Berarti banyak yang di rumah. Oh, di rumah aja bagus. Oh, ada yang ke Surabaya. Iya, ada yang mengunjungi siapa temennya, saudaranya. Ya, boleh anak. Yang penting satu hari itu kita diberi kesempatan sudah istirahat sebentar. Atau ada yang belajar satu hari. Mana Bu, saya belajar terus Bu. Nggak ada kan? Iya, masa iya belajar terus. Iya, hari libur itu dipakai untuk istirahat. Nah, iya. Yang penting keliburannya itu bermanfaat. Ya, mau main game juga boleh, tapi tidak seharian kemarin. Ya, hari ini kita kembali lagi ke sekolah. Ya, wah, Joshua Michael minum dulu. Ya, Bu Nanda berharap semuanya sudah makan dan minum atau sarapan pagi. Oke, kita mengawali hari ini dalam pembelajaran agama dengan berdoa. Kita ambil sikap berdoa yang baik. Wah, ini internetnya Bu Nanda memang agak dalam nama. Oh, kita pakai bahasa Inggris ya, lupa Bu Nanda. Supaya melatih. Internetnya Bu Nanda. Wah, oke. Hilang lagi. Oke. Yes. Iya, iya. Oke, Bu Nanda tahu. Oke. Oke, let's pray together. Siapa mimpin doa? Siapa mimpin doa? Leon tok yang mengangkat tangan. Oke, Leon. Oke. Ajak teman-teman coba dalam bahasa Inggris. My friend, let's pray together. Leonard. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Tuhan Yesus, semoga Engkau memberkati semoga pelajaran berjalan dengan lancar dan kondisinya bagus. Kepada kami yang akan belajar, dan supaya kami sampai pelajaran selesai. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Oke, thank you Leonard. Oke, anak-anak, kemarin sudah Bunda bilang kita ada waktunya untuk beristirahat dan hari ini kebetulan nggak ada PH ya hari ini ya. Ada PH hari ini? Nggak bagus sekali hari ini nggak ada PH. Jadi kita ditutup belajar semalam ya kan? Loh, Rafa sudah muncul. Kapan Rafa muncul sama? Kok Bunda nggak memperhatikan? Tinggal Rafa sama Aaron. Aaron. Bu, mau minum, Bu, gitu. Anak-anak kalau mau minum, gitu ya kan? Iya. Ini sih Bu mau minum.
Bukan kayak tadi ya, saya mau minum. Tidak boleh ya? Tidak, so? Oke. Baik, anak-anak. Hari ini kita akan belajar yang baru tentang eh, iya, anehnya hilang. Pinter, sudah ada yang membaca. Ya, kalau nggak nge-like, Bu Nanda mau putarkan videonya. Kelas 1 pernah Loh, pernah cerita? Siapa yang pernah tahu tentang aneh yang hilang? Ya, sebelum permainan aneh yang permainan, sebelum mendengarkan perumpamaan aneh yang hilang, Bu Nanda mau ngajak bermain sebentar, anak-anak refresh sebentar. Coba konsentrasi anak-anak. Waktunya Bu Nanda kasih hanya, aduh ngelek lagi ini. Masih dengar suara Bu Nanda? Oke. Waktunya Bu Nanda kasih hanya kurang lebih setengah menit alias 30 detik. Tidak boleh hanya ada, kamu kan di kamar ya, rata-rata di kamar atau di ruang tamu ya, di ruang keluarga. Bu Nanda kasih waktu 30 menit, baik yang di sekolah juga, hanya di ruangan kelas ini. Atau mungkin pokoknya hanya di sini ya, nggak sampai keluar ya kita ya. Silakan, anak-anak, silakan. Coba sekarang. Bu Nanda kasih waktu 30 menit, nanti hitungan ke 3, go, Bu Nanda bilang go, anak-anak boleh baik, malam Bu Nanda. Mencari tiga aja. 3 benda kesukaanmu. Yang paling kamu suka, yang sering kamu gunakan. Nah, yang paling kamu suka, yang sering pokoknya 3 benda itu terserah. Misalnya, Bu Nanda kasih contoh ya. Misalnya boneka. Ya kan, kalau yang di rumah ya, di sini kan di sekolah nggak ada. Di sekolah misalnya botol minum atau apapun. 3 benda kesayanganmu. Dalam waktu setengah menit alias 30 detik, Bu Nanda hitung mulai dari 1, 2, 3, go! Yang di kelas boleh ke sana, boleh ya, ambil buku apa terserah. Yang penting itu kamu suka. Jangan ambil telepon ya, nggak bisa. Kamu lagi cari telepon, Bu aku suka telepon Bu, nggak bisa. Ayo keluarkan, berarti kamu yang di kelas, ayo keluarkan benda yang kamu suka. Loh kamu nggak ada benda yang kamu suka, nggak mungkin. Berarti kamu hanya hidup sendiri tanpa menggunakan itu benar. Yuk, yang kamu suka atau yang sering kamu gunakan, 3 benda tersebut silakan keluarkan. Waktunya tinggal 20 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, sudah, 7, 8, ayo di sekolah, 9, 10, time is up. Nah, game over. Sudah yang di sekolah? Oke, 1. Taruh di depan mejamu, taruh di mejamu. 1, 2. Loh, udah bilang 3 kok. Maksimal 3. Ya, maksimal 3. Oke. Rafa tidak bergairah hidupnya. Dia tidak tahu benda apa yang disukanya. Di tasmu itu nggak, kamu sering nggak pakai ya? Berarti tasmu nggak sering dipakai. Alat tulismu nggak sering kamu pakai. Oke, sekarang yang di rumah silakan dalam hitungan ketiga, Bu Nanda hitung 3, tunjukkan ke Bu Nanda, ya. It's okay, maksimal 3, minimalnya terserah, mau 1 atau 2. Oke, yes. Ya, coba ya. 1, 2, 3, tunjukkan, show me. Tunjukkan yang di rumah dulu ya, yang di sekolah sabar. Oke, James mana? Benda yang kamu suka atau sering kamu gunakan? Oke, agak dekat kamera. Ada Alkitab. Leonard apa itu? Ada Conan, boneka. Oke, Bunda lihat ya. Jaslyn nggak kelihatan, Jaslyn agak dekat kamera. Tunjukannya. Oke, ada boneka. Darlin, mana? Oke. Boneka semua. Jonathan, Ken, Jaden, Louis. Giselin mana? Giselin mana benda kesayangannya? Tunjukkan. Oke. Arlin. Ya, Bunda sebut namanya langsung tunjukkan ya. Shirlyn. Oke. Albert, Breven, Dave. Oke. Renat, Joshua. Apa itu Josh? Nolan. Apa itu? Oke. Oke. Risuko. Mana James? Gak ada, kosong kan James? Oh, lah, cuma 1. Lucille. Oke, Michelle sudah. Oke. Feli, Selin mana? Margareta, Alessandro. Oke. Yang sudah Bunda sebutkan namanya boleh
Taruh kembali di mejanya. Matilda, Darren, Jasmine, ya Darren N. Oh, ada mouse, ada remote TV, ada botol minum, ada boneka banyak macam ya. Oke, sekarang yang di sekolah. Angkat, Bunda lihat. Hand sanitizer, ada botol minum, ada ballpoint, ada yang apa lagi? Udah. Oh iya, alat tulis dan hand sanitizer. Di sekolah nggak bisa bawa bonekanya kan soalnya. Oke, anak-anak sekarang taruh di tempatnya. Sekarang, Bu Nanda mau tahu? Ya, harus ada yang menjawab loh ya. Nanti Bu Nanda tunjuk kalau nggak ada. Kenapa kamu bisa menyayangi benda tersebut? Coba yang mau jawab cerita Bu Nanda. Oke, Giselin duluan. Raisen. Oke, karena suka dan berbakat ya kan? Oke, lain. Yang Raisen. Oke, Leonard. Leonard habis Leonard Matilda. Leonard apa Leonard? Aku sukanya main game. Oh, suka main game. Oke, berarti karena kamu suka ya, makanya kamu sering pakai benda itu. Baca buku, betul. Oke, Matilda tadi Matilda. Matilda. Kenapa kamu milih itu? Matilda, ya sebentar kita dengarkan temannya dulu. Matilda, kenapa kamu milih tadi? Karena ketika saya belajar atau menulis saya menggunakan iya alat tulis ya tadi ya. Siapa lagi? Joshua Michael. Nge-lag lagi internetnya Bu Nanda. Oke, Joshua, ya nge-lag ini. Oke, sudah? Ini sampai Bu Nanda tethering dulu kalau gitu. Jangan sampai. Oke, sudah anak-anak? Joshua sudah stabil lagi. Joshua Michael. Joshua, kenapa tadi kamu milih boneka ya kamu ya? Kenapa? Kamu suka benda itu? Karena lucu, Bu. Iya, ada lagi yang mau sharing ke Bu Nanda. Darren Mikhailo. Kenapa Darren? Kamu suka benda itu? Nah, hilang. Nggak menjawab. Bisa mendengar suara Bu Nanda? Oke. Yang di sekolah. Siapa yang mau catat Bu Nanda? Rosa. Kenapa milih itu Rosa? Karena suka menggambar. Ya, oke. Rosa suka menggambar, maka memilih pensil dan penghapus yang sering dipakai untuk menggambar. Oke, cukup ya anak-anak ya. Nah, oke. Anak-anak, hari ini Bu Nanda mau bawa anak-anak, kita mau lihat ada cerita seorang anak yang hilang. Betul. Hilang anak-anak. Hilangnya gimana, Bu? Nanti kita kena. Kalau ada yang pernah membaca ceritanya dalam Injil atau melihat videonya. Nah. Iya. Pokoknya anak-anak, kalau kita kehilangan barang atau benda kesayangan kita rasanya gimana? Rasanya gimana? Sedih anak-anak. Sebel gitu ya, sedih, kecewa, sedih. Nah, hari ini kita mau lihat ada seorang bapak yang merasa sangat sedih karena dia kehilangan anaknya. Kehilangan. Ini orang yang kehilangan orang. Kita kalau orang tua kita jauh aja kita langsung sedih ya kan? Mama papamu jauh dari rumah misalnya pergi 1 minggu keluar kota. Kamu rasanya gimana? Wah, sedih pastinya ya kan? Kalau sampai kamu iya. Ya, oke. Kalau orang malah senang, ya udah kalau malah senang kan kembali ya kan. Nah, kisah si bapak yang punya 2 anak, tapi dia kehilangan 1 anak si bungsu yang paling disayanginya malah pergi. Aduh, tapi perginya kenapa anak-anak?
Sudah pergi ternyata berbuat dosa. Aduh, ini pergi dari rumah dan berbuat dosa. Deren, kenapa kamu ada dua, Deren? Oke, kamu pakai HP ya? Nggak apa-apa, yang penting kamu bisa masuk. Dah, sekarang buka LKS-nya, Bu Nanda mau lihat dulu. It's okay. Deren Mikailo. Ada dua maksudnya device-nya. Satunya ini. Oke, Darren Thailand cuma satu kok. Oke, oh iya. Tinggal satu Darren Mikailo. Oke, sekarang buka LKS-nya yang halaman 13. Kita akan lihat bagaimana si anak ini, kenapa sampai dia bisa berbuat dosa apa ya? Keluarkan LKS-nya dan alat tulisnya. Ada yang sudah tahu ceritanya? Ada yang sudah membaca? Oke, Leonard sudah membaca. Iya, James sudah membaca. Sekarang, karena anak-anak sudah tahu gambarannya, Bu Nana minta coba digaris dulu. 1-5 saja dulu. Nomor 1-5 di stabiloin atau digaris. Kok halaman berapa? Halaman 13. Halamannya masih ada yang tanya halaman berapa? Halaman 13. Halaman 13. Garis 1-5 dulu. Sambil dibaca loh ya. Ya. Masih loading paling. Sudah ada ya kan? Nah, Bu Nanda mau ngajak, sudah ya kan? The story of the prodigal son. Artinya dia pergi ke luar negeri tetapi menghilangnya itu kenapa? Karena dia juga berbuat dosa. Nah ini kita melihat, tapi dia anak-anak yang paling bagus apa? Anak ini setelah berbuat dosa dia mau bertobat. Oke, bertobat kamu udah tahu ya? Udah tahu apa itu bertobat? Masih ingat nggak? Apa coba artinya? Menyesal atas dosanya. Pinter. Betul. Menyesal dan dia kembali kepada Tuhan. Oke, pintar semua anak-anak. Bu Nana selalu ingatkan lagi ya. Ya. Oke. Anak-anak, semua kita pasti berbuat dosa dan mengalami godaan iblis. Tiap hari loh kita digoda dan diri kita sendiri kadang-kadang maunya mengikuti godaan iblis ketimbang mendengarkan suara Tuhan. Ya kan? Nah, misalnya setiap hari, ayo Clay tidur aja. Ayo nggak usah ke sekolah, bisikannya kayak gitu. Aku nggak mau, aku harus ke sekolah gitu kan. Berarti kamu bisa melawan godaan tersebut. Kalau kamu mengikuti godaan, berarti kamu berhasil menjadi hamba iblis. Oke, sudah? Anak-anak lancar presentasinya bisa? Anak-anak. Oke, nge-lag lagi Bu Nanda berarti. Oke, Bu Nanda ganti aja pakai punya sekolah. Sabar anak-anak ya. Bu Nanda ganti pakai punyanya Bu Nanda saja. Oke. Halo, bisa mendengar suara Bu Nanda? Anak-anak? Oke, ya. Ini semoga nggak nge-lag lagi. Iya. Oke, Bu Nanda lanjut lihat presentasinya kalau masih keluar. Hah? Presentasinya Bu Nanda masih bisa dilihat ya di screen-nya ya. Oke, Bu Nanda lanjutkan. Ya.
Bu Nanda langsung ke cerita tentang kisah perumpamaan anak yang hilang ini. Kita mau lihat. Nah, sebelum itu Bu Nanda kasih gambaran dulu. Coba dibaca di screen-nya. Ayah punya 2 orang anak. Anak sulung tahu kan? Anak yang pertama dan yang kedua anak bungsu. Anak bungsu itu anak terakhir. Ya, berarti nggak punya adik lagi, hanya ada 2 anak laki-laki. Lihat perbedaannya anak-anak ini. Nah, lihat perbedaannya dulu sebelum Bu Nanda putarkan videonya sebelum nge-lag. Si anak sulung hidup bersama ayahnya. Lalu si anak bungsu malah meminta warisan. Oke, ini Bu Nanda tutup dulu ya. Ingat-ingat ini ya. Ini akan Bu Nanda tanyakan lagi setelah Bu Nanda memutarkan videonya. Oke, semoga lancar internetnya. nanti videonya kalau lancar, kalau videonya ke Oh, mau lihat lagi. Oke. Silakan duduk dengan baik anak-anak. Bu Nanda tahu kursimu nyaman ya, tapi duduklah dengan baik. Jangan sampai kursimu yang empuk itu membuat kamu malah makin malas untuk duduk dengan normal. Oh, kayak Leon baru dia belajar dari Nathanael. Siapa lagi kursinya empuk yang di rumah? Ya, Bu Nanda cuman kursi kayu ini nggak bisa kelosor, tapi nggak boleh karena kita masih studi, masih belajar. Yuk. 2 anak. Yang lebih muda beritahu ayahnya bahwa aku minta warisanmu sekarang sebelum aku meninggal. Maka bapaknya setuju untuk membagi kekayaannya kepada kedua anaknya. Iya, sabar. Namanya internet, bukan kita yang punya ya. Beberapa hari kemudian, yang lebih muda membawa semua miliknya dan pergi ke negeri yang jauh. Dan dia menghabiskan semua uangnya dengan foya-foya. Lihat dia berpesta pora, menghamburkan hartanya. Ini dosa yang ingat ya, dosa yang dilakukannya. Uangnya habis. Tidak punya teman. Kembalikan, pencuri, pencuri. Tak lama kemudian, Dia jadi gembel, kelaparan melanda miskin. dan ia mulai kelaparan. Ia memohon sama petani, anak muda itu menjadi kelaparan sampai makanan babi pun terlihat lezat. Tetapi tidak seorang pun memberinya makan. Akhirnya ia sadar dan berkata, orang pada bapakku memiliki banyak makanan dan aku di sini mati kelaparan. Aku akan pulang pada bapak dan berkata kepadanya, Bapak, aku tak berdosa pada Tuhan dan Nah, di sini lihat dia menyesal, udah mulai menyesal. perlakukanlah aku seperti pekerja. Tetapi saat dia masih di kejauhan, bapaknya melihat Berapa? dia dan berbelas kasihan padanya. Ia berlari kepada anaknya.
Sambil nonton nggak Pak? Sambil lihat ke sana. Dan ia meluk dan menciumnya. Berapa tadi suhunya Rafa? Cepat kau baik dan katakan pada Nanti bilang semua ini. dan sandal juga. Ambil paling kamu dan siapkan agar kita dapat merayakan anakku tua mati, tetapi sekarang hidup kembali. Ia hidup dan sekarang ditemukan. Aaron, Aaron, Aaron. Anak yang sulung ada di dada, tapi ketika ia keluar, ia mendengar musik dan tarian. Ini anak sulung. Oh, lihat perbedaannya ya, apa yang terjadi terhadap anak sulung ini. Apa yang terjadi di sini? Adikku telah pulang dengan selamat dan bapakku menyuruh kami menyembelih lembu terbaik. Anak yang sulung begitu marah sehingga Terus minum sana cepet. Kamu nggak tahu ceritanya Belen, kamu tadi ke toilet, sekarang ke ini. Selama bertahun-tahun aku bekerja untukmu seperti seorang budak dan selalu taat padaku. Tapi bapak tidak pernah menyembelih bahkan kambing kecil agar aku bisa berpesta dengan teman-temanku. Anak bungsumu telah menghabiskan uangmu dan sekarang dia pulang. Bapak menyembelih lembu terbaik untuk merayakannya. Tadi suhunya berapa? kau selalu bersama dan semua yang dimiliki adalah milikmu. Tapi kita seharusnya berbahagia dan merayakan. Adikmu mati, tapi sekarang dia hidup, dia hidup dan telah ditemukan. Nah, oke, ini singkat. Ini ada yang cerita panjangnya, ya. Ini tadi diceritakan dengan singkat. Oke, sudah lihat apa yang terjadi? Ini ada cerita yang lebih lama lagi, dikisahkan si anak bungsu itu benar-benar kelihatan berdosa, berpesta pora. Oke, yang di rumah maupun di sekolah, Bu Nanda tanya. Apa tadi yang dilakukan oleh anak bungsu yang pertama kali? Kan si bapak tadi punya 2 orang anak. Kita sebut namanya siapa? Si sulung dan si bungsu. Iya, si bungsu ini meminta warisan. Iya, tahu ya, warisan tahu ya. Warisan itu harta yang akan diterima oleh anak-anak dari orang tua. Iya, betul. Nah, si bungsu ini sebelum waktunya, bahkan dia mengatakan sebelum bapak meninggal. Loh, padahal harusnya biasanya kalau kita dikasih harta warisan, itu adalah setelah orang tua meninggal, biasanya ada catatan warisannya. Nah, si bungsu ini, dia udah pengen cepat-cepat untuk mendapatkan warisannya. Lalu setelah mendapatkan warisan karena orang tuanya ini adalah sangat sayang sama anak-anaknya, lalu diberikan dulu kepada si bungsu. Apa yang dilakukan oleh si bungsu setelah mendapat warisan? Menghabiskan warisan. Ya sebelum menghabiskan kemana? Kemana dulu? Berfoya-foya. Di mana? Berfoya-foyanya di mana? Pergi ke suatu negeri, berarti bukan di tempatnya, dia pergi jauh, ya kan? Ke negeri lain, ke luar negeri, ya. Dia pergi ke sana dengan membawa hartanya banyak, uangnya banyak. Dan di sana dia berfoya-foya. Berfoya-foya, tahu berfoya-foya ya? Tahu berfoya-foya? Menghabiskan uang, betul. Menghabiskan uangnya. Kalian lihat tadi ceritanya adalah yang pertama dia banyak teman. Ya kan? Teman-temannya pada asik semua ikut pesta. Lalu setelah itu dia ditinggalkan sama teman-temannya. Ketika dia sudah kehabisan uang, nggak ada. Apa yang terjadi setelah dia nggak? Iya.
Apa yang terjadi setelah dia nggak punya uang? Lalu dia pergi kemana lagi? Ditinggalkan teman, betul. Lalu supaya bertahan hidup dia kemana? Yang di sekolah kok nggak jawab? Sama, Bunda tanya di sekolah juga. Kemana? Belum, sebelum itu, sebelum meminta maaf, dia kenapa dulu? Sebelum pergi meminta maaf, dia iya jadi gembel, jadi miskin. Terus supaya tetap hidup dia menjadi penjaga babi-babi tadi. Bahkan dia makan ampas atau makan makanannya babi anak-anak. Iya, supaya tetap hidup. Di situ dia mulai menyesal ya kan. Waduh, di rumah bapak kan anak orang kaya. Ini ceritanya anak sultan ya anak-anak ya. Dia ini anak sultan. Iya, anak orang kaya, anak sultan. Kok jadi gembel? Kok jadi penjaga babi? Aku nih, aduh, di rumah ini malah bahkan pembantu-pembantu, pelayan-pelayan bapakku ini masa makanannya lebih enak. Kok aku jadi penjaga babi, makan makanan babi. Dia akhirnya menyesal semua perbuatannya dan dosa-dosanya. Yang paling penting dia menyesal. Lalu mau kembali ke bapaknya. Anak-anak, dia ini kembali kepada bapaknya dan tidak hanya kembali, tapi dia memohon ampun. Bahkan dia bilang gini, kalau aku nggak dianggap anak, nggak apa-apa, Pak. Yang penting aku jadi pelayan juga nggak apa-apa. Yang penting aku bisa hidup dengan baik. Wah, bapaknya tadi langsung memeluknya. Apakah bapaknya marah? Enggak ya kan? Bapaknya nggak marah kan? Malah apa? Malah memeluknya. Suruh apa? Pelayan-pelayannya untuk mengganti baju. Kemudian memberi cincin. Lalu apa yang terjadi? Membuat pesta. Ya kan? Membuat pesta yang besar menyambut anaknya yang hilang ini. Senang sekali. Tetapi ada satu saudaranya yang marah, yaitu si sulung. Dia iri kepada adiknya. Boleh nggak marah si sulung kepada adiknya? Sebenarnya boleh. Kan adiknya nggak pernah di rumah menghabiskan harta, kok tiba-tiba. Iya, wajar kalau kakaknya ini marah awalnya. Tapi tidak boleh anak-anak iri. Akhirnya papanya menyadarkan kalau adiknya ini pantas kita syukuri karena dia sudah kembali dengan selamat, bahkan dia sudah menyadari kesalahannya. Nah, lihat tabel ini dulu. Oke. Ya. Anak bungsu berdosa, tapi dia ingat yang terakhir, yang hijau ini, tulisannya ini, kembali kepada ayahnya dan memohon ampun. Nah, anak-anak, ya, oke, pokoknya hari ini Bu Nanda mau mengajak anak-anak, jika kita jujur mengakui kesalahan kita dan minta maaf, maka hukuman bisa diringankan, bahkan kita bisa diampuni. Diampuni dosa-dosanya. Ya, ini tadi sudah kamu lihat tadi gambar si bungsu ya kan? Dia berdosa dan menyesal, lalu bertobat. Ya, berdosa, dia menyesal dan bertobat, mau kembali kepada Tuhan. Dia mau kembali kepada orang tuanya. Kan? Yang kedua, ia tidak berhenti pada menyesal, tapi dia berani meminta maaf. Meminta maaf pada ayahnya. Memohon ampun. Anak-anak kelas 3A, siapa yang sering kalau berbuat salah sama orang tuanya, sering langsung meminta maaf? Sungguhan loh ya, ini jujur aja. Oke, 1, 2, di sekolah ini ada 4. Udah lupa. Oke, yang di rumah 4 tangan lagi. Oke. Ya, anak-anak, ya, betul. Setiap kita salah, belajarlah untuk meminta maaf kepada orang tua maupun teman maupun adik. Maaf ya, apalagi kita yang berbuat salah. Waduh, kamu sudah salah malah mau membantah orang tuamu. Mau nasihatnya malah
Minta maaflah kepada orang lain ketika kamu berbuat salah. Jangan merasa sombong, ya. Hari ini kita belajar dari si bungsu tadi yang mau meminta maaf, menyesal dan meminta maaf kepada ayahnya. Nah, ini kita lihat si sulung tadi sifatnya kayak apa si sulung? Si sulung ini gambaran orang yang merasa diri paling baik. Ini juga tidak benar anak-anak. Walaupun dia selama ini menjaga ayahnya, tapi sikap si sulung yang iri hati kepada adiknya itu tidak baik, tidak benar. Nah, dia merasa dia sudah paling baik, dia sudah melakukan banyak kebaikan, menerima kebaikan, itu juga tidak baik, tidak benar. Ya, ini namanya tinggi hati atau sombong. Iya. Nah, gambar orang ketiga ini tadi si bapak ini gambaran dia lari mengejar anaknya dan memeluknya. Bapaknya ini adalah seorang yang sangat murah hati, baik hati. Selalu mengampuni setiap orang yang berdosa. Nah, ini gambaran Allah ya anak-anak ya. Gambaran Bapa atau gambaran Tuhan. Si ayah ini menggambarkan gambaran hati Allah sendiri yang mau mengampuni dosa-dosa kita. Ya, jelas. Nah, seperti orang tuamu, walaupun hari ini marah, gak mungkin kamu dibenci, terus kamu diusir dari rumah. Ada anak-anak, wah, ini Leonard sudah membuat kesalahan terus kamu diusir. Wah, Agung kamu pernah diusir dari rumah nggak kalau papamu marah? Nggak. Ya. Semuanya hanya sampai di marah saja. Oke, itulah gambaran ya. 3 tokoh tadi. Anak-anak semua bisa kita pelajari yang 3 tadi? Bisa? Nah, coba lihat sekarang. Baca sekarang ini. Segera minta maaf jika melakukan kesalahan. Kedua, kita harus ingat kalau Tuhan mencintai kita walaupun kita berdosa. Yang ketiga, Tuhan pasti mengampuni kita yang bertobat. Dan keempat, bertobat kita akan mendapatkan kembali sukacita kepada Allah. Oke, ini pelajaran penting buat kita anak-anak ya. Bu Nanda belum bahas soal sampai sekarang. Sekarang Bu Nanda mau benar-benar anak-anak mau benar-benar belajar untuk meminta maaf kalau berbuat salah, ya. Kemudian mau belajar mengucapkan terima kasih. Anak-anak sering lupa terima kasih, mentang-mentang mama papa sendiri gak mau terima kasih. Sama guru juga, ya kita bisa lihat. Misalnya, Bu, saya mau minum. Oh iya, silakan. Terima kasih. Apa susahnya? Susah nggak bilang seperti itu? Ya, ketika guru, oh boleh, ucapkanlah terima kasih gitu ya. Oke, baik anak-anak, hari ini materi kita Bu Nanda rangkum dalam cerita tadi, kamu udah ada videonya, Bu Nanda akan kirim lagi di GCR, silakan nonton. Di sini sudah kamu garis sampai nomor 5, masih sampai nomor 26 ya, kamu boleh ini. Lalu tugasmu adalah mengerjakan yang halaman 15. Ini dikumpul ya anak-anak di GCR ya. Ya, nanti Bu Nanda buatkan penugasannya. Assignment-nya nanti itu halaman 15 sampai 16. Di foto nanti 2 lembar berarti. Oke, sebagai tugasmu. Kita akan bahas minggu depan. Siap? Bisa mendengarkan Bu Nanda? Bu, yang Ya. di bawah halaman 16 yang mewarnai itu harus diwarnai. Diwarnai dong. Kan gambarnya cuma singkat gitu aja. Diwarnai ya. Oke, terus difoto. Bisa kamu foto langsung. Berarti 2 kali tag fotonya ya, 2 lembar gitu ya. Siap, nih 1 minggu waktunya. Terakhir sampai minggu depan, hari Kamis depan. Bukan hari Rabu depan. Biar hari Kamisnya Bu Nanda bahas. Terakhir pengumpulan tugas hari Rabu depan. Oke. Baik, tidak ada pertanyaan? Semuanya paham? Paham. Baik, tinggal kurang lebih 3 menit. Bu Nanda juga akan persiapan untuk ke kelas lain kalau tidak ada pertanyaan. Di kelas ada pertanyaan? PR-nya sudah tahu? PR-nya dikumpulkan ya, difoto dan dikumpulkan. Udah dengar Agung, Aaron? Udah dengar? Oke. Baik.
Beat, tepuk beat 1. Lupa. Beat 1. Beat 1. Beat 2. Beat 3. Beat 3. Oh, beat 3 kacau ini. Beat 3. Beat 3. Loh. Kelebihan Rafa. Oke. Terima kasih anak-anak. Kalau tidak ada pertanyaan, ya, ini agak nge-lag lagi. Hanya wajahnya Shirlyn tok yang kelihatan, ya. Yang lain hilang, ya, karena terima kasih anak-anak, sampai jumpa.